Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Heri Firmansyah, SHMH MPA, selaku dosen pada mata kuliah Kapitas Rekta Hukum Pidana kelas B. Perkenalkan, nama saya Cesar Andre Kuistono dengan nomor induk mahasiswa 20.522.0065. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai apa itu tindak pidana korupsi, serta apa itu tindak pidana pencucian uang. Ya, selamat menyaksikan. Pengertian korupsi. Apa itu tindak pidana korupsi? Jadi istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, di mana berdasarkan dari hal tersebut disalin ke berbagai bahasa, salah satunya adalah Belanda, di mana di dalam Belanda sendiri kata korupsi disebut dengan corruptie, yang artinya perbuatan yang korup atau penyuapan. Secara harafiah, istilah korupsi berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, di mana menurut Amdi Hamzah Segali sendiri sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan lain-lain. Jadi secara harfiah bahwa pengertian korupsi ini adalah perbuatan yang buruk, yang menyimpang dari apa yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Seperti yang kita ketahui semua, bahwa dasar hukum tindak pidana korupsi di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana secara keseluruhan mengatur mengenai macam-macam bentuk tindak pidana korupsi, yaitu ada 7. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara adalah perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, di mana pelakunya memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Contohnya, seorang pegawai pemerintah melakukan markup anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Yang kedua adalah suap menyuap, adalah perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada aparat sipil negara, penyelenggara negara, hakim atau advokat dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan, di mana penggelapan dalam jabatan ini adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi. Yang keempat adalah pemerasan, di mana perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima perbuatan dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang kelima adalah perbuatan curang, di mana perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Jadi pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik yang langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Dan yang terakhir adalah gratifikasi, di mana gratifikasi adalah tindakan yang dilakukan seseorang berupa pemberian uang, barang, atau fasilitas lainnya kepada pejabat atau pelayan publik guna mempercepat proses pelayanan. Misalnya, seseorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instansi pemerintahan. Selanjutnya adalah jenis pelaku tindak pidana korupsi. Jadi jenis pelaku tindak pidana korupsi ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana korupsi aktif dan tindak pidana korupsi pasif. Di mana pelaku tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif ialah tindak pidana korupsi
yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Jadi, perbuatan aktif atau perbuatan material ini yang bisa disebut juga perbuatan jasmani. Maksudnya adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang. Jadi ada orang yang berperan aktif dalam melakukan tindak pidana korupsi ini. Yang kedua adalah tindak pidana korupsi pasif, di mana tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Jadi contohnya adalah pasal 7 ayat 1 sub B sub D dan ayat 2. Ini undang-undang tindak pidana korupsi. Yang dimana di dalamnya itu membiarkan perbuatan curang. Selanjutnya adalah pasal 10 sub B yang membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat dan tidak dapat dipakainya barang, akta, surat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pasal 23 junto pasal 231 KUHP, di mana perbuatan pasifnya membiarkan dilakukannya salah satu kejahatan itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu tindak pidana pencucian uang. Jadi apa itu tindak pidana pencucian uang? Jadi tindak pidana pencucian uang atau TPPU diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana secara singkat TPPU atau tindak pidana pencucian uang dapat diartikan sebagai upaya atau usaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana, sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa TPPU merupakan tindak pidana lanjutan yang berarti bahwa tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan kalau tidak ada kejahatan asalnya. Jadi no money laundering without predicate crime. Jadi ketika kejahatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, pasti ada tindak pidana asalnya atau predicate crime-nya. Selanjutnya adalah kejahatan asal atau predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang. Jadi di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi dijelaskan terdapat beberapa tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Yakni yaitu yang pertama adalah korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, perbankan, pasar modal, perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, kelingkungan hidup, kelautan dan perikanan, dan yang terakhir adalah segala tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Jadi di luar yang telah saya sebutkan semuanya, bahwa itu tindak pidana lain yang diancam 4 tahun atau lebih dapat dikategorikan sebagai kejahatan asal atau predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang. Kemudian, apa sih tahap-tahap pelaku dalam melakukan pencucian uang? Jadi tahap-tahap pelaku dalam melakukan pencucian uang itu ada tiga. Yang pertama ada placement, layering, dan integration. Apa itu placement? Jadi placement adalah langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan, di mana salah satu contoh adalah pemecahan uang tunai menjadi yang lebih kecil. Dan akhirnya, setelah dipecah uang tunai tersebut, masuk ke dalam jaringan sistem keuangan atau financial system. Jadi di tahap ini, di mana pelaku memecah uang menjadi ukuran yang lebih kecil, kemudian dimasukkan ke dalam suatu financial system. Yang kedua adalah layering. Layering adalah tahap di mana pelaku membuat transaksi-transaksi dari dana ilegal atau hasil tindak pidana tersebut ke dalam transaksi yang lebih rumit dan berlapis-lapis, serta berangkai yang dilindungi berbagai macam bentuk anonimitas untuk tujuan menyembunyikan sumber uang haram tersebut. Jadi di layering ini, setelah pelaku berhasil memasukkan uang hasil tindak pidana ke dalam suatu financial system, di proses layering ini, pelaku berusaha untuk menyembunyikan uang hasil tindak pidana tersebut dengan berbagai macam transaksi yang rumit, seperti transfer ke antara orang beratus-ratus kali,
Sehingga asal-usul dari uang tersebut menjadi sulit untuk ditemukan. Dan yang terakhir adalah tahap integration, di mana integration sendiri adalah tahap terakhir, di mana pada tahap ini pelaku memasukkan kembali uang yang telah di-layering di dalam transaksi yang sah, seakan-akan uang itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan. Jadi di tahap ini, pelaku mulai menggunakan uang hasil tindak pidana yang sebelumnya telah disamarkan, disembunyikan untuk membeli barang-barang atau aset berharga. Kemudian adalah jenis-jenis pelaku tindak pidana pencucian uang. Jadi jenis-jenis pelaku tindak pidana pencucian uang secara garis besar itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelaku yang aktif dan pelaku yang pasif. Jadi pelaku yang aktif adalah barang siapa yang secara langsung terlibat mengalirkan kejahatan seperti mentransfer, membelanjakan, mengirimkan, mengubah bentuk, menukarkan, atau perbuatan apapun atas harta kekayaan yang berasal dari kejahatan dan orang tersebut tahu atau patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian nomor 8 tahun 2010. Jadi di dalam pelaku aktif ini dapat dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama adalah principal violator. Principal violator ini adalah pelaku yang mana melakukan kejahatan, tindak pidana asal atau predicate crime, dan juga dia melakukan serangkaian pencucian uang untuk menyembunyikan uang hasil tindak pidana tersebut. Jadi principal violator ini, dia terlibat langsung di dalam tindak pidana asalnya atau predicate crime, kemudian dia juga terlibat langsung dalam hal menyembunyikan atau menyamarkan melakukan tindak pidana pencucian uang ini. Jadi dia terlibat dalam dua tindak pidana. Yang pertama ada tindak pidana asal atau predicate crime, dan yang kedua adalah tindak pidana lanjutannya, yaitu tindak pidana pencucian uang. Yang kedua adalah either. Either adalah pelaku yang mana hanya melakukan atau terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Mereka tidak terlibat dalam tindak pidana asalnya, tapi mereka tahu atau menduga bahwa harta kekayaan yang dialihkan tersebut berasal dari kejahatan atau tindak pidana. Jadi either ini berbeda dengan principal violator, di mana sebelumnya principal violator ini terlibat dalam dua hal, yaitu tindak pidana asal dan tindak pidana lanjutan, yaitu pencucian uang ini. Sedangkan either ini hanya terlibat dalam menjunyikan uang hasil kejahatan ini, yaitu tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang saja. Dia tidak terlibat dalam tindak pidana asalnya. Selanjutnya adalah pelaku pasif atau abetor. Jadi pelaku pasif atau abetor ini adalah pelaku yang tidak terlibat dalam kejahatan asal, tapi hanya menerima pentransferan, pembayaran, dan lain-lain dari hasil kejahatan, di mana orang yang menerima itu tahu atau seharusnya patut menduga bahwa yang diterima merupakan berasal dari hasil tindak pidana atau kejahatan, di mana pelaku pasif ini diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi pelaku pasif ini dia tidak terlibat dengan TPPU ataupun tindak pidana asalnya, tapi dia hanya menerima uang, pentransferan atau pembayaran dan lain-lain. Di mana dia menerima uang tersebut, dia seharusnya tahu atau bahkan tahu bahwa uang tersebut merupakan uang hasil tindak pidana. Selanjutnya adalah tipologi pencucian uang. Jadi seperti yang kita tahu, tipologi pencucian uang itu sangat banyak di dunia ini. Di sini saya akan menyebutkan bahwa ada 5 tipologi pencucian uang. Yang pertama adalah penggunaan nama orang lain atau nomine, di mana teknik ini digunakan kebanyakan hampir seluruh orang melakukan tindak pidana pencucian uang. Di mana tindak pidana ini adalah untuk mengaburkan identitas orang-orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan. Di mana contohnya adalah membeli aset atau barang-barang mewah berupa tanah, bangunan, dan properti dengan menggunakan nama kepemilikan orang lain atau perantara atau pihak warga, anak istri, dan orang tua. Jadi di dalam tipologi pencucian nomine ini, di mana pelaku membeli aset setelah melakukan integration tadi, tahap-tahap itu, dia membeli aset dengan kepemilikan orang lain. Mungkin dengan anaknya, istrinya, atau yang lain-lain. Yang kedua adalah tipologi mingling atau investasi bisnis. Jadi di teknik ini menggunakan cara mencampurkan uang hasil kejahatan dengan hasil usaha bisnis yang sah dengan tujuan mengamburkan sumber dana. Jadi di teknik ini,
pelaku ini menginvestasikan kepada bisnis yang legal, di mana setelah bisnis legal ini jalan menghasilkan uang, uang tersebut akan diterima oleh pelaku, di mana seakan-akan uang tersebut merupakan hasil yang legal. Padahal dia menginvestasikan bisnis tersebut menggunakan uang hasil tindak pidana. Dan yang terakhir adalah penggunaan perusahaan boneka atau shell company, di mana shell company ini adalah sebuah teknik yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Jadi perusahaan ini didirikan secara sah menurut undang-undang yang ada. Namun dalam praktiknya, perusahaan tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perusahaan boneka tersebut didirikan untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pihak lain atau sendiri itu bertujuan untuk mengamburkan identitas yang mengendalikan dana. Jadi di perusahaan boneka ini, di mana pelaku mendirikan perusahaan secara sah, di mana di dalam perusahaan itu pembukuannya terdapat transaksi, tapi transaksi itu fiktif. Nah, ketika transaksi fiktif itu sudah terjadi, maka orang akan mengira bahwa oh itu uang hasil hasil uang yang sah dari perusahaan tersebut. Padahal merupakan itu ada transaksi fiktif. Selanjutnya adalah penggunaan mata uang virtual. Jadi, penggunaan mata uang virtual ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang karena memungkinkan penggunanya bertransaksi menggunakan nama palsu atau bahkan tanpa nama. Contoh mata uang virtual adalah seperti Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin. Jadi penggunaan mata uang virtual ini juga sering digunakan oleh para pelaku pencucian uang karena ia bertransaksi juga tanpa nama dan menggunakan nama palsu. Dan keuntungan satu lagi ini adalah dia tanpa pihak ketiga. Jadi hanya pihak pertama dan pihak kedua yang melakukan transaksi tersebut. Dan yang kelima adalah smurfing. Smurfing adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu. Jadi transaksi ini digunakan beberapa rekening, tapi sebenarnya rekening yang beberapa ini adalah nama orang lain, tapi milik orang pelaku tersebut. Jadi rekening atas nama orang lain ini dikontrol oleh para pelaku, sehingga kelihatannya bahwa dia itu hanya mentransfer untuk hal-hal yang normal-normal saja, padahal sedang melakukan tindak pidana pencucian uang. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.